wasallam ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat datang dan terima kasih kepada Mem Mister dan terutama kepada Mama dan Papa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini, dan juga Mama dan Papa yang mungkin nanti akan bergabung di channel YouTube PGTK Mutiara Hati. Sebelumnya izinkan saya menanyakan, bagaimana Mama kabar hari ini? Apakah excited dengan tema yang akan dipaparkan Pak Arif hari ini? Karena temanya sangat menarik ya, Mama. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Agnes Ayu Hamawati selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan parenting pada hari ini dengan tema memahami tantangan dan keresahan dalam tumbuh kembang anak. Baik, selanjutnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu Mem dan Mister yang ada di depan terlebih dahulu ya Mama. Kepada yang terhormat Bapak Arif Budi, Clinical Psychology, Dr. Medicine, Yayasan Mutiara Hati Bunda Permata. Yang terhormat Ibu Diana Wahyu Panglibur, STSPD, selaku Kepala Sekolah TK Mutiara Hati. Dan juga yang terhormat terutama kepada mama-mama yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di sini, dan maupun mama-mama yang bergabung di channel YouTube PGTK Mutiara Hati, dan juga Mem yang sudah hadir. Selamat pagi. Agar kegiatan parenting pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kelancaran oleh Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Baik, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara parenting pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Mama dan Papa yang kami hormati dimohon untuk berdiri sejenak, dan kepada Mem yang bertugas dipersilakan untuk menempati posisinya.
Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan terima kasih kepada Mem Dwi yang telah bertugas. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Mutiara Hati kepada yang kami hormati Ibu Diana Wahyu Manglipur STS PD, dipersilakan. Baik, terima kasih Ma'am Agnes atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Arif Budi selaku psikolog Mutiara School, kemudian mama-mama semua, mama-mama hebat semuanya yang kami banggakan, dan juga mem-mem semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, semangat ya mama semuanya. Hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan hingga dapat bertemu kembali di waktu yang berbahagia ini, di mana kita dapat bertemu kembali dengan psikolog hebat kita Bapak Arif Budi hari ini dalam parenting, yaitu bertema memahami tantangan keresahan dan tumbuh kembang anak. Ya, baik mama-mama semuanya, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang disempatkan mama semuanya. Di tengah-tengah kesibukan, mama-mama masih berkenan untuk dapat hadir dalam kegiatan parenting hari ini, di mana hari ini adalah parenting yang terakhir di tahun ajaran 2023-2024. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun ajaran, dan nanti kita akan memasuki lembaran baru di awal tahun ajaran. Nah, oleh karena itu di dalam parenting nanti kami berharap peran aktif mama-mama semuanya silahkan untuk bertanya jawab, semaksimal mungkin dipergunakan waktunya dengan Bapak Arif, sehingga kita semuanya sebagai mama-mama hebat dapat mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita secara maksimal dan optimal. Tentunya putra-putri kita yang akan memasuki jenjang ke tahap berikutnya, baik mulai playgroup, TK maupun yang akan memasuki usia SD. Kami berharap semoga dengan kegiatan parenting ini dapat menambah ilmu bagi kita semuanya, baik itu mem-mem di sekolah, juga mama-mama semuanya, sehingga kita dapat menjadi mitra dalam mendidik dan juga mendampingi putra-putri kita sehingga tumbuh kembang anak-anak akan semakin optimal. Demikian mama-mama semuanya, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan parenting hari ini dari awal hingga akhir. Akhirnya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you Ma'am Diana for your gracious and enlightening reception. Okay, sebelum memasuki acara inti agar mama dan bapak lebih relax dan nanti bisa fokus ketika mengikuti pemaparan materi dari Pak Arif, mungkin kita ice breaking lebih dahulu ya, Mem dan Mister, Mama, ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, untuk Mem Tika mohon untuk dipersiapkan dulu videonya. Sambil menunggu Mem Tika mempersiapkan videonya, rulesnya gampang sekali deh Mama dan Bapak. Mama hanya perlu melihat di screen LCD, nanti ada gerakan yang perlu diikuti dan hanya perlu mengikuti gerakan sesuai ritme musiknya saja. Jadi mohon untuk berdiri sejenak lagi, Mama. Oke, Mem Tika bagaimana? Sudah siap?
Sudah lebih semangat ya, udah gak ngantuk lagi ya. Karena habis ini mau pemaparan materi dari Pak Arif. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Sri Lestari SPD selaku Kepala Sekolah dari Playgroup Mutiara Hati. Baik, tibalah kita pada acara ini, yaitu untuk acara selanjutnya penyampaian materi dari Bapak Arif Budi, Clinical Psychologist, Dr. Medicine, dengan tema memahami tantangan dan keresahan dalam tumbuh kembang anak. Sambil Pak Arif prepare materi, izinkan saya mengingatkan kembali ya, Mama. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari program Psychologist Goes to School yang terdiri dari kegiatan fingerprint, konsultasi, observasi, tes IQ, tes kesehatan untuk siswa-siswi TKB yang termasuk SD, dan tentu saja yang terakhir adalah parenting. Untuk kegiatan parenting dari PGTK Mutiara Hati ini selalu menyajikan topik-topik yang fundamental dan tentunya up to date. Sehingga Mama dan Papa selalu mendapatkan pengetahuan atau insight baru yang apabila diaplikasikan kepada anak atau buah hati di rumah akan bermanfaat untuk tumbuh kembangnya. Jadi sembari disampaikan materi, apabila ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan ya, Mama. Oke, bagaimana Pak Arif, sudah siap? Oke, kepada yang terhormat Bapak Arif Budi, saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Bapak Mama yang ada di channel YouTube kita, dan juga Mama Papa yang ada di sini. Di sini nggak ada papanya, cuma saya. Mem minta tolong, tadi orang tua mungkin nggak nyaman yang di belakang. Ya, ibu saya lihat beberapa kali sempat lihat kipas anginnya kok nggak minggu-minggu tadi ya. Yang di atas, ibu tadi sempat lihat yang di atas. Saya perhatian kok sama ibu, kalau ibu udah perhatian sama saya. Terlalu miring ya, biar yang di sana enak ya. Oke, baik ibu. Jadi kita kayak sekolah-sekolahan lagi aja. Jadi saya biasanya kan berdiri, hari ini saya nggak berdiri. Dan tenang, ibu-ibu hari ini tidak perlu menangis ya. Jadi bulu mata, itu dan sebagainya aman hari ini ya. Oke. Oke ya. Jadi kita membicarakan tentang mengatasi tantangan dan keresahan di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Oke, tantangan tumbuh kembangnya apa? Yang pertama perkembangan fisik. Jadi nutrisi itu bukan area saya. Oke, aktivitas fisik sama penyakit. Ya. Oke, sekarang kita ngobrolin begini. Jadi kalau ibu-ibu ada yang di slide ini mau tanya aja nggak apa-apa, kita ngobrolin. Walaupun mungkin tidak hanya dari saya tapi dari memnya juga. Jadi kan enak ya. Oke, jadi ada mem satu yang di sini, boleh mem Diana atau mungkin mem Tari, ganti yang ada di sini boleh. Jadi kalau ada pertanyaan terkait sekolah kan nanti kita bisa ngobrol langsung ya. Silakan, nggak usah rebutan, cuma duduk aja di sini. Nanti kalau rebutan saya minta Pak Win aja duduk di sini. Biarkan Pak Win yang tahu nutrisinya anak-anak. Oke, halo. Ya, jadi perkembangan fisik anak-anak. Jadi kita berbicara begini, ada orang tua yang kalau kita ngobrol, stunting hari ini sangat ngetren sekali. Nggak tahu kenapa hari ini stunting itu jadi ngetren. Padahal stunting itu kan beberapa masalah yang sebenarnya berawal dari ada yang karena nikahnya terlalu muda atau nikahnya terlalu tua usianya, atau pas saat melahirkan usianya terlalu tua atau terlalu muda. Nah, kenapa sebenarnya pernikahan dini itu menjadi permasalahan di negeri ini? Bukan hanya karena masalah aturan, tapi karena masalah budaya. Kalau mungkin teman-teman kita yang Madura itu mereka sejak kecil sudah dijodohkan loh. Yang Madura, jadi mereka bebas ya. Yang Madura itu sejak kecil sudah dijodohkan. Atau mungkin di Dayak dan sebagainya juga begitu. Oke, nah sekarang ketika seorang ibu itu usianya masih muda sekali, yang terjadi hormon dan tubuhnya itu masih memerlukan asupan nutrisi besar, sehingga pas ketika hamil anaknya tidak kebagian nutrisi karena ibunya itu masih menyerap nutrisi sebanyak-banyak mungkin karena ibunya usia muda masih dalam pertumbuhan. Jadi sehingga anaknya menjadi stunting. Oke, yang terjadi seperti itu sebenarnya. Terus yang kedua, bisa juga karena masalah pola pikir.
pola pikirnya ibunya stres dan sebagainya sehingga tidak mau makan. Atau terkadang budaya di Indonesia, nek hamil, nek mengandung ojo makan iki, ku anak ini, ojo makan iki, anak itu ndak ini, ojo makan iki, akhirnya gak makan belas. Itu kan karena budaya juga, kita harus paham ya. Nah, yang berikutnya, karena pada ibu tersebut, anak tersebut di uterusnya tidak bisa menyerap sari makanan secara optimal. Oke, paham ya? Jadi ada anak yang makannya banyak tapi besarnya lambat, terlepas dari itu genetik, ya. Nah, makannya lambat kenapa? Bisa jadi karena lambungnya dia pendek, jadi makan sedikit sudah terasa kenyang. Ibu-ibu kan begitu ya, makan sedikit langsung kenyang, tapi ngemilnya nggak leret-leret. Itu karena masalah psikologis ya. Kalau nggak ngemil itu kayak ada yang kurang, kayaknya sih tidak gibah. Oke? Nah, terus yang menjadi kendala pada anak-anak adalah penyerapan nutrisi itu ada di uterus. Makanya kenapa anak usia dini sebisa mungkin lompat-lompat 2 kaki, perut terangkat, seluruh tubuh terangkat, otak terangkat karena dia lompat trampolin, itu bisa memicu. Lah kalau anak saya geraknya ngalor ngidul ngetang ngulon, unggah medun, tapi kok tidak gemuk-gemuk, ya itu karena apa? Dia tidak melompat. Karena menurut penelitian, beberapa jurnal penelitian, kalau anak melompat-lompat itu memicu nafsu makan di area di otak. Nafsu makan tumbuh. Jadi kalau bapak-bapak tidak punya nafsu pada ibu-ibu, suruh dia melompat-lompat. Nafsunya muncul. Nafsu makan tadi ya. Oke, makanya kalau ibu-ibu aerobik, kakinya jalan, gini aja kan kadang lompat-lompat. Yang memicu adalah lompat-lompatnya. Paham ya? Oke. Nah terus kenapa Pak Arif saya makannya sedikit, tapi kenapa kok saya gemuk? Ibu-ibu kan begitu ya. Karena apa? Karena waktu Anda makan, otak Anda itu tidak mindfulness, tidak menyadari bahwa Anda makan. Karena saat Anda makan itulah Anda nonton YouTube, nonton drakor dan sebagainya, nonton televisi, kalau ngobrol, konconnya makan terus kentang ya atau apalah. Nah yang terjadi kan seperti itu. Nah tubuh Anda tidak sadar tapi uterus merekam itu, dan yang terjadi sari makanan menjadi tidak sinkron antara otak sama uterus. Karena ingat 40.000 kecerdasan otak manusia ada di usus. Silakan ibu, selamat datang. Oh kalau Besti disiapin tempatnya, sampai ditaruhin tempat supaya orang lain nggak duduk di situ. Enggak. Silakan yang Dwi lewat dulu. Oh itu untuk saya, iya. Jadi penting ini. Nanti uterus saya. Oke, nah kondisinya itu. Terus yang kedua yang harus Anda pahami, ibu-ibu ya, mama-mama, anak itu ada yang sindrom tubuhnya dingin, ada yang sindrom tubuhnya panas. Oke, anak yang sindromnya dingin jangan terlalu banyak pakai AC. Oke, karena justru apa? Perkembangan tidak optimal, atau AC-nya kenceng, kipasnya kenceng. Kalau anaknya tidak bisa tidur, kalau tidak ada AC-nya sampai dingin banget atau kipas anginnya kenceng banget, dia tidak bisa tidur. Anda jangan nurutin. Kalau ternyata anak ini sindromnya dingin, otomatis perkembangan dia tidak akan optimal. Anda kasih makan apapun juga akan percuma. Karena apa? Tubuh dia akan dingin, akhirnya mengalami yang namanya stagnasi darah. Pengiriman darah ke seluruh otak. Jantung itu tidak ngirim, jantung itu hanya menghangatkan. Limpa yang mendorong kemana-mana itu limpa. Ya, makanya kalau orang tidak pernah ngantuk tapi dia langsung tiba-tiba langsung tidur enak, nggak ngantuk, berarti limpanya ada masalah. Limpa itu pertahanan tubuh manusia yang terakhir. Kadang ada orang nggak nyapu lu gak loro tapi ngerti-ngerti meninggal dunia. Nah, itu karena terkadang kita capek tidak istirahat, capek tetap kerja, atau mungkin mohon maaf sekali. Orang-orang yang seni, itu kan orang-orang yang beyond. Orang-orang yang terkadang bekerja sampai lupa waktu. Nah, itu yang terserang adalah limpahnya. Karena harusnya dia tidur, tetapi karena saking senangnya mengerjakan sesuatu sampai lupa diri dan tubuhnya akhirnya tiba-tiba dia meninggal dunia. Makanya terkadang kita melihat orang-orang seni terkadang mengkonsumsi narkoba
untuk kemudian memanipulasi dirinya untuk tidak merasa capek. Oke, paham ya dari situ ya. Nah, ini yang terkadang kita sampai lupa. Makanya sekarang kalau ibu-ibu ngantuk jangan dipaksa melek, ngantuk udah tidur aja. Walaupun 5-10 menit itu cukup sehat buat Anda. Termasuk juga anak-anak. Apakah bagus anak-anak tidur siang? Ada bagus atau tidak? Kalau kemarin Anda lihat sudah fingerprint, kalau anaknya limpik berarti tidur siang boleh jam 11 sampai jam 2. Karena jam 2 harus bangun karena itu jam pinter anak. Jangan anaknya tidur kebablasan, kelewat produktivitasnya. Pas dia produktif, anaknya kita tidurkan. Oke, paham? Termasuk juga kalau anaknya itu ya kalau jam 3 itu harus bangun sampai jam 5. Dia cerdasnya muncul, tapi cerdas tubuh. Makanya anak yang Leo harus olahraga, bukan belajar. Dia pinternya itu di olahraga. Karena apa? Otak dia itu akan kuat jika tubuh penompangnya juga kuat. Itu pada anak Leo berbeda. Ya, pada penyakit makanya saya sampaikan. Kalau anak kita pegang anak kita, darahnya dalam kondisi dia nggak sakit ya. Kalau orang sakit kan rata-rata badannya hangat ukur-ukur ya. Nah pas pada kondisi dia fit, Anda pegang tangannya seperti ini, kok dia dingin banget padahal nggak keringetan ya, berarti dia sindromnya dingin. Oke, berarti tugas Anda harus kasih makanan-makanan yang hangat. Contoh buat sayur asem itu kan dingin. Nah, kasihlah gebrakan jahe atau lengkuas di situ supaya apa aroma rempah-rempah juga masuk di konsumsinya. Oke, atau dia minum susu, kan ada sekarang serbuk jahe merah atau apa kan bisa diciduk dikit, masukkan supaya apa? Tubuh dia tetap hangat. Atau sekalian dia minum ginseng. Kalau di Korea kan ada ginseng untuk jamu, ada ginseng untuk sayur. Ya, nah itu harus dipahamin apa anak kita sindromnya dingin supaya dia berkembang optimal, berikan kehangatan. Itu namanya food therapy. Ya kalau anaknya sudah sindromnya panas, disentuh aja dia panas, pasti anak ini akan aktif, geraknya polanya nggak karu-karuan, dia aktif, ya kan? Nah berarti yang terjadi apa? Dia sindrom panas. Kalau sudah sindrom panas, kalau dia batuk, pilek atau apa, jangan dikasih minum jahe, itu nanti terjadi inflamasi, kontraindikasi di dalam tubuhnya. Akhirnya apa? Malah luka, dia terluka di dalam. Wong dia sudah panas, dikasih panas. Berarti apa? Kasih minuman lain yang hangat seperti teh itu kan hangat, tapi sebenarnya dia dingin di dalam tubuh. Nah, kopi itu merangsang panas. Jadi kopi itu merangsang detak jantung. Makanya orang yang umurnya 40 tahun ke atas memang harus ngopi. Karena apa? Kopi itu detak jantung naik, akhirnya bisa mikir. Kenapa orang yang sudah usia 40 tahun lukur? Karena apa? Detak jantungnya tidak meningkat. Nah, itu perlu distimulus, perlu dimanipulasi dengan kopi. Makanya nek gak ngopi gak bisa mikir, karena detak jantungnya sedang tidak naik. Makanya, loh tapi suami saya gak ngopi pak, dia rajin kerja, saya omeli. Nah itu kan meningkatkan detak jantung yang omelan itu. Itu yang akhirnya dia bisa mikir. Oke, paham dari sini. Nah ini mulai digali ya. Anaknya nanti sentuh anaknya sindromnya panas atau dingin. Karena kalau kita belajar tentang ilmu Cina, yin yang kalau panas didinginin, kalau dingin diangetin. Jadi semua akan ketemu pada kondisi stabil. Ya, sehat itu bukan lawannya sakit, sakit bukan lawannya sehat. Sehat itu adalah kondisi di mana kita normal, sakit adalah kondisi tubuh kita memanipulatif untuk kembali normal. Makanya ada panas dingin. Nah itu kan karena. Oke, lanjut. Nah, perkembangan kognitif ini jadi penting ya. Oke. Prestasi akademik sama konsentrasi pada anak. Ingat konsentrasi setiap anak itu sesuai usianya. Jadi kalau anak ibu itu TKA itu usia 5 tahun, berarti bisa 5 menit sampai 10 menit, itu sudah luar biasa banget. Nah, Anda attention span, rentang perhatian Anda harus paham. Dia fokusnya kalau sedang mengerjakan sesuatu itu berapa lama, kemudian dia jeda berapa lama untuk kembali fokus lagi. Makanya saat jeda itu tetap di tempat Anda gelitikin. Itu adalah gelitikan itu adalah membuat kelistrikan di otak aktif lagi sehingga dia bisa fokus lagi. Ya, itu boleh atau digemesin anak-anaknya boleh untuk jadi ini presiden semua aku tak pengen kesana. Nah, kesana tidak boleh lebih dari usianya. Jadi ini dia belajar ya. Aku tak kesana dulu, yang mainan dulu, yang nanti balik lagi jangan lebih dari usianya.
Karena apa? Konsentrasi fokus dia akan ke sana, dia lupa balik. Oke, jadi minimal 50% dari rentang usianya. Kalau anak 5 menit, 5 tahun berarti boleh di sana antara 3 menit boleh lah. Habis itu tarik lagi untuk dia kembali lagi supaya apa? Fokus dia tidak adiktif, kecanduan di sana sampai lupa yang di sini. Oke, itu cara kita memanipulasi pada anak-anak kita. Jangan sampai kita yang ikutin mau dia. Oke, namanya juga anak-anak. Ya, oke, mau bapak-bapak aja harus stres untuk ngikutin maunya istri ya. Oke, nah prestasi akademik sama konsentrasi. Anda juga harus tahu juga jam berapa, jam di mana anak Anda produktif. Oke, kalau memang anaknya limbik berarti PR harus tuntas sebelum maghrib. Karena habis maghrib, otak dia bisa fokus mikirin yang besok. Jadi kalau ibu-ibu punya anaknya yang di dalam sidik jari itu limbik, ngobrolin apa yang besok, hal menyenangkan apa yang akan Anda lakukan besok ke depan. Sama anak-anak Anda, besok artnya itu akan lebih mudah ngarahkan mereka. Jangan ngajak ngomong yang tadi susah pada anak-anak yang limbik, tapi anak Leo masih mampu. Oke, mulai nih mikir. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk melatih konsentrasi, saya selalu menyarankan pakailah warna orange. Warna orange itu terbukti untuk membuat orang-orang lebih konsentrasi. Mungkin ada bukunya atau pensilnya warna orange, atau mungkin dia kalau memang jadi fokus bajunya warna orange, kaosnya apa-apa, atau mungkin desain kamarnya ada list-list yang warna kuning ditembokkan orange, listnya orange, putar. Walaupun memang list saja, itu ketika otak begini itu akan mempengaruhi otak loh. Dan itu terbukti di beberapa sekolah yang saya rubah desainnya di kelas itu fokus mereka juga berbeda. Oke? Jadi ibu pakailah lipstick yang orange supaya fokus. Boleh dicoba. Jangan yang Arab, itu kan yang Arab itu kan hijau ya. Oke, lanjut. Perkembangan emosional. Regulasi emosi, aturan-aturan kapan boleh marah, anak-anak juga harus diajari. Dan marahnya seperti apa, silakan diajari. Ya, kalau Anda punya mandi bola atau bola-bola yang plastik, biarkan dia marah, lemparin bola itu sesukanya boleh, karena itu tidak akan merusak yang lainnya. Jadi kalau memang dia marah, kenapa anak marah atau biasa kita sebut tantrum? Karena kata-kata sudah tidak mampu disampaikan untuk menggambarkan perasaannya. Tidak ngerti orang tuanya aku itu pengen opo. Karena kemampuan kosakata dia masih terbatas, makanya mereka ngamuk. Nah, pada anak-anak yang agresif mereka ngamuk, pada anak-anak yang agresif mereka nangis. Karena apa? Mereka nggak bisa ngomong apa lagi, yang mereka bisa lakukan nangis. Sama seperti ibu-ibu ketika suami tidak ngerti-ngerti, akhirnya nangis. Karena ngomong-ngomong gak ngerti-ngerti loh suami Anda, akan terjadi apa? Anda nangis atau Anda banting lawan sebagai bentuk agresif. Nah, ini manusia. Pada anak-anak juga sama. Makanya marah juga harus ada aturannya. Nangis harus kasih tahu, nangis dulu aja, enggak apa-apa, nangis aja. Teriak nangisnya juga boleh, enggak apa-apa. Sampaikan. Karena apa? Dia butuh menyampaikan itu. Yang dia tidak bisa ceritakan ke kita karena kosakatanya terbatas. Lanjut lagi. Konsep diri adalah cara anak melihat dirinya. Yang terkadang cara dan sikap anak melihat diri dia sendiri itu konsep diri. Jadi artinya dia itu diakoni enggak sebagai anaknya. Karena punya adik, ibunya pas hamil janji nanti kalau punya adik tetap sayang sama dia. Tapi realita kenyataan ketika adiknya lahir kuwabeh adike masih gak bagian apa-apa. Nah, ini akhirnya konsep diri anak jadi rusak. Dia mulai nakal dalam rangka menarik perhatian. Jadi artinya apa? Anak pertama tetap di nomor 1 kan, anak nomor 2 harus tahu diri dia nomor 2. Ini yang terpenting ditanamkan pada anak-anak kita. Ini antri makan, kakak dulu, ibu kan ngambilkan adik. Ayo kakak duluan, kakak anak pertama kok. Bagaimana kita membuat dia sayang sama adik kalau dia tidak kita cukupin sayangnya dulu? Itu ya. Nah, ini konsep diri. Kalau pada orang tua namanya self-efficacy. Perkembangan sosial, interaksi dengan teman sebaya.
Anak-anak itu sudah harus mulai diajarin memilih teman. Karena ibu-ibu kan juga memilih temannya. Ini gengku betul gitu kan. Sekolah lain kalau di sini tidak ada geng-gengan, ya kan tidak ada. Kenapa yang ketawa di belakang aneh ketawa? Enggak, di sekolah lain yang kalau di Munterhati tidak ada. Toh itu kan yang bertengkar kan cuma anak-anak. Ya, ibu-ibu yang sok happy aja kadang ikut bertengkar supaya memeriahkan suasana. Kalau tidak ikut bertengkar itu tidak asik, tidak jiwa korsa keluarga nggak ada ya. Oke, interaksi dengan teman sebaya. Jadi kita juga harus membekali anak si A baiknya apa. Kalau si A mulai begini nak, kamu tinggalkan, kamu main sama si B. Tapi kalau si B mulai begini nak, kamu tinggalkan, kamu main sama si C. Tapi kalau si A baiknya di sini nak, kamu fokus ikutin yang A baiknya apa. Karena B ada baiknya, juga ada jeleknya. Nah, anak perlu diajarin seperti ini. Kalau kamu enak ngomong sama Mem Sofi, ngomong sama Mem Sofi, nggak apa-apa walaupun kamu muridnya Mem Zeni, boleh kok, boleh. Tetapi kalau kamu nyaman sama Mem Zeni, udah ngomong aja sama Mem Zeni. Tapi Mem Zeni biasanya akan ngomong enak sepulang sekolah. Nah, ini harus dibekali pada anak-anak. Nggak setiap saat Mem Zeni enak diajak ngomong. Nggak setiap saat Mem Diana enak diajak ngomong. Apalagi kalau SPP-nya belum bayar, itu nggak enak. Kemarin ya, tahun ini nggak ada ya, semua sudah habis. Oke. Interaksi dengan teman juga perlu dibekali. Termasuk anak-anak kenapa harus dekat sama ayahnya? Karena ayah harus ngajarin ngomong orang. Nggak boleh. Nah, ini dari ayahnya, bukan dari ibunya. Ngomong enggak itu bapaknya yang harus ngajarin, bukan ibunya. Walaupun yang sering bilang enggak itu ibunya. Enggak. Oke, bully sama teman. Nah, konsep bully ini memang agak lucu ya karena sekarang disebut perundungan. Ya, di Indonesia kita cari sekolah dimanapun yang ramah anak, slogannya sekolah ramah anak. Kita pilihkan anak-anak sekolah di situ. Realitanya terjadi di situ juga akan ada bully, ada. Pasti di mana tempat ada. Di luar negeri bully juga tinggi kok. Sama mau di Australia mau dimanapun bully tetap ada. Kita nyuekin anak kita itu juga bully versi anak kita. Padahal kita sedang silent treatment itu untuk membuat dia sadar bahwa kita tidak ngomong itu kamu salah loh. Nah kan sering-sering ibu kan silent treatment sama pasangannya didiamkan. Akhirnya dia tahu sadar salahnya itu nek sadar. Seringkali nggak sadar. Oke? Bully. Jadi artinya di satu sisi Anda mencari lingkungan yang memang minim bully, karena bully nggak ada di Indonesia. Di luar negeri aja ada. Yang kita cari adalah minim bully, ya minim bully. Nah, pada yang kondisi bully ini anak juga harus perlu dibekali untuk melawan temennya. Ketika temennya ngomong nggak enak, ajarin anak juga menyampaikan ketidaksukaannya dengan cara yang nggak enak juga, nggak apa-apa. Karena apa? Supaya temennya tahu kalau dia nggak suka. Atau kamu datengin ke mukanya, teriak yang sekenceng-kencengnya di depan mukanya sampai dia kaget, nak ngomong yang keras. Itulah dibekali dulu sebelum dia membalas memukul. Jadi ada step by stepnya ada. Oke? Itu terkait bully. Ada yang tanyakan dari sini bebas. Kita selesai jam 10 tenang. Nggak sampai jam 11 karena hari ini hari Jumat. Oke? Nah. Ini loh, keresahan tumbuh kembang pada anak-anak. Anaknya sudah mau lipenan, mulai belanja kayak gini. Jalannya sudah kayak mamanya loh di kelas-kelas. Serius, gayanya sudah kayak mama-mama yang sosialita di kelas itu. Lihat jam, kenapa sih lama banget gak bel-bel? Di kelas ada. Terus dikit-dikit, mama gak telepon karena jamnya bisa untuk telepon. Gak tahu anak siapa ya. Tapi ya gak apa-apa, itu adalah cara kita interaksi sama anak-anak kita. Tetapi yang terjadi sebenarnya yang terjadi pada anak bukan kok khawatir mama gak telepon. Karena apa? Kalau dia beda, unik, itu orang lihat aneh dia gitu loh. Temennya jadi heboh, nah yang dia cari adalah perhatiannya. Bukan kok kekhawatiran mama kok gak telepon, enggak, kita kadang keliru di situ.
Ya, anaknya pulang sekolah heboh nangis, kemudian mamanya heboh juga, melayani dia nangis, kenapa. Nah, anak menangkap kalau dia nangis begitu, mama heboh, akan cari tahu, akhirnya dia mulai ngarang-ngarang cerita. Oke, anak-anak itu begitu. Ya, oke. Nah, yang harus kita pahami kecemasan sama depresi. Ada anak-anak yang cemas, ada anak-anak yang depresi, memang betul-betul depresi, atau memang mereka berpura-pura depresi untuk mendapatkan perhatian ada. Jadi kita harus cek betul-betul ini manipulatif atau tidak. Kadang anak-anak itu sekarang sudah bisa memanipulatif dirinya untuk panas ketika hendak dibelikan sesuatu. Anak-anak itu bisa panas tinggi, bisa. Sama seperti kita, ingat ketika SMA, setiap ulangan fisika ada teman saya itu selalu panas tinggi, demam, keringetan di UKS. Setelah jam ulangan fisika lewat, sembuh dia. Tapi ketika dicek memang betul-betul sakit anak itu namanya psikosomatis. Itu banyak, ya banyak. Ada sekolah di sini yang juga saya pegang kelas satunya. Banyak sekali anak-anak yang selalu nongkrongnya di UKS. Nongkrongannya di UKS. Kenapa nak? Sakit perut. Perut yang mana? Saya pegang ini, enggak sakit, tidak, saya tarik. Masuk kelas sekarang, masuk kelas. Ya, tarik ada di sini. Sekarang masuk kelas, saya tarik. Masuk kelas. Habis itu tidak pernah ke UKS. Karena apa? Di UKS enak, adem, bisa tiduran, bisa HP-an, ya kan? Diperhatikan, dimek-mek sama kebetulan yang jaga itu cantik ya, jadi dimek-mek anak-anak itu suka. Ya itulah. Saya juga suka nongkrong di situ. Karena beliau dulu sudah berapa tahun tidak hamil, saya terapi hamil. Enggak bayunya. Nah masalah perilaku tantrum agresivitas itu karena keresahan terkait tumbuh kembang yang jadi khawatir. Gangguan makan dan tidur itu juga bisa jadi. Anak mengigau, ya kan? Itu karena dia belum selesai dengan hari ini. Dengan temennya dia masih ngempet, sama gurunya masih ngempet, dibawalah, atau dia bermain di luar rumah masih belum tuntas masalahnya, kemudian dia tidur malam terbawa pada anak-anak. Ini pada anak-anak yang biasanya mereka seringkali ngempet. Ya, itu akan ego mereka. Ayah, jangan sampai yang lain. Ayah, jangan sampai yang lain. Maksudnya mainan sama yang lain. Itu nggak punya ayahnya, ya. Oke. Ada yang tanyakan dari sini? Faktornya masalah genetik, lingkungan keluarga, ya, dan juga pengalaman hidup, dan juga pengasuhan orang tua. Nah, bisa cerita. Halo. Hai. Oke. Jadi pada anak berkebutuhan khusus. Jadi beberapa kasus. Terlepas ketika mereka dilahirkan, atau kondisi waktu hamil seperti apa, kita kan tidak tahu. Setiap orang kan punya masalah masing-masing di dalam hidup mereka. Itu terpengaruh pada janin. Iya, pasti. Nah, makanya itu disebut dengan pengalaman hidup. Termasuk anak-anak ketika usia dini, mereka jadi anak-anak yang gampang penakut karena apa? Mereka ikut ke ibunya, bapaknya yang sering kontrak-kontrak pindah rumah, kontrak. Itu juga jadi masalah. Atau kehidupan kita yang tidak nyaman pada waktu kecil, atau kita kehidupan yang mapan pada dia di usia kecil, itu jadi pengalaman hidup untuk anak-anak. Dimana dia, aku pernah nolong Solo, gitu loh ya. Aku pernah ngikutin orang tua aku nolong Solo. Nah, makanya pada anak-anak ngikutin nolong Solonya orang tua itulah dia menjadi lebih baperan. Atau karena seringkali ibunya ngeluh, ya Allah, gajinya ayahmu pas-pasan, bagi-bagi begini. Nah, anaknya masih kecil dikira nggak perlu, nggak ngerti. Padahal anak sudah tahu itu. Lihat muka ibunya, ekspresi mukanya. Nah, dia sudah merekam itu akan jadi pengalaman hidup pada anak-anak. Makanya kalau Anda lagi arisan, lagi kumpul sama sosialita, anak biar main menjauh, walaupun kadang mereka bermain, dia mendekat, dia ngerti loh yang kita omongin. Nah, itu pengalaman hidup. Ya, Akhirnya apa? Di kelas dia gibah juga sama temennya. Ngajak temennya gibah di kelas. Ada. Ngomong sendiri kayak mama-mama. Jadi saya bingung, keren sekali anak-anak DKA. Ngumpul di pojokan mereka, terus bisik-bisik, ojo karo-karo, ojo. Temennya dekat, pada diem semua anak bertiga ini. Saya nggak nyebutkan nama anaknya loh ya.
diem di pojok, diem nggak ngomong. Yang temennya deket itu didiemin aja sama dia. Lucu, ada ya anak-anak gitu ya. Lucu, karena Anda sering ngajak arisan kamu. Oke, nah terus saya sampaikan juga, ada anak yang berebutan khusus ketika dia lahir, terlepas apapun itu, dia bisa merasakan sesuatu yang gaib atau tinggal di tempat yang angker. Itu aja kalau misalkan tiba-tiba ada pocong lompat di depan kita, kaget gak gitu? Kaget ya? Cendul gitu ada pocong. Langsung kaget kan, sep. Mempengaruhi tidak dengan saraf kita? Pengaruh kan? Mau teriak nggak bisa, tercekat. Terus apalagi tiap hari kita lihat pocong kanan kiri ada pocong, mau ngomong kan jadi susah toh? Betul ya? Nah, mau tidak mau saraf bicaranya jadi terganggu. Padahal bukan berarti anak ini tidak bisa ngomong, bisa. Makanya pada anak-anak seperti ini harus rehabilitasi di tempat yang mungkin lebih netral. Kan begitu. Oke? Itu yang terjadi begitu loh. Ini pada anak-anak. Atau dia tingkahnya menjadi panik, tidak tenang dan sebagainya. Karena apa? Dia selalu diantui atau di sebuah kondisi di mana dia tidak nyaman. Akhirnya terjadi apa? Seakan-akan anaknya ADHD. Karena apa? Dia merasakan tidak nyaman kok. Makanya apa? Kumpul sama teman, banyak aktivitas sama teman untuk kemudian dia melupakan itu. Nah, ini bisa, bukan berarti dia tidak bisa tenang, tapi karena ketenangan dia terganggu dengan hal-hal sifatnya negatif. Jangan kita bangga karena itu mengganggu kok. Nyatanya dan itu realita mengganggu gitu. Oke? Ya kalau nanti dia sudah SD, sudah bisa ini, kemudian dia bisa lihat ini, terus kemudian ada batu dia bawa, kemudian ada orang berobat dicelupin batu kayak ponari, ya kan? Nah, itu hal lain lagi. Tapi saat dia tumbuh kembang ini kita harus selamatkan dia. Harus selamatkan dia dulu. Harus netralkan dulu hal-hal seperti itu supaya ke depan dia bisa berkembang. Karena anak bisa jadi ABK karena mungkin dia punya indigo yang selalu merasakan hal sifatnya tidak nyaman buat dia. Kita aja mungkin punya indigo seperti ini, kanan kiri, atas bawah, kanan kiri ada aja nggak nyaman kok. Padahal kita mampu mengontrol diri kita, apalagi itu anak-anak. Ini harus kita pahami. Ya. Makanya harus diperbanyak pada lingkungan-lingkungan aktivitas banyak fisiknya atau beraktivitas di air untuk dia kemudian rileks. Hidroterapi. Pada anak-anak seperti itu juga akan nyaman kalau sering kali mandi di laut. Kalau di sini lautnya jauh ya. Kalau di Bali kan kanan kiri sandur puter, gitu aja kan. Nah, itu yang harus dinetralisir. Makanya kenapa beberapa anak untuk terapi mandi air garam, biasakan main air garam, karena itu untuk menetralkan. Bukan kau yang sirik, bukan, tapi untuk menetralkan kondisi. Jadi ada bangkai di laut saja boleh kita makan. Karena itu fungsinya adalah menetralisir hal-hal yang negatif. Menurut pengujian-pengujian tertentu bahwa garam itu bisa menangkap doa jelek sumpah serapah, diserap sama garam, kemudian dilepas ke alam semesta. Yang namanya mantra, itu adalah doa yang dilempar ke alam semesta. Itu namanya mantra, yang harus kita download lagi. Nah, itu mantra itu sudah ada di alam semesta. Nah, yang netralkan, jadi orang yang mau melakukan hal yang negatif, santet dan sebagainya, sarana garam, karena garam itu bisa merekam puluhan kali lipat, dan kalau doa kita baik juga akan merekam puluhan kali lipat. Nah, makanya perlu dilakukan itu. Kalau memang kita tidak bisa ke laut, tapi garamnya bukan garam yodium, ya, nanti malah dia ngecok di situ ya, sambil mandi ngecok. Ya, jadi garamnya garam yang kasar, yang masih bentuk kristal, ya, yang biasa untuk naburin. Jadi bahas perdukunan ya, udah lewat aja, nggak jadi. Oke, nah lingkungan keluarga ini juga penting. Karena makanya pada form, jadi Mutiara Hati saya minta untuk form itu ada orang yang bukan keluarga inti yang tinggal satu rumah. Mungkin kita masih tinggal sama kakek nenek, ya tulis kakek nenek. Atau kita sudah tinggal rumah sendiri tapi adiknya suami ikut, atau adiknya mama ikut. Nah itu pasti pola psikologisnya pada lingkungan keluarga mempengaruhi anak kok. Kalau dimarahin ibunya dia lari ke neneknya, dimarahin bapaknya dia lari ke kakeknya, atau dia gini malah tantenya yang ikut-ikut campur juga nambahin. Nah ini juga jadi pengaruh loh ya.
Atau Anda tinggal sama ASN, kebetulan ASN, ART Anda dan kebetulan ART Anda seperti apa? Nah itu juga tambah masalah juga. Makanya cari ART itu yang S1, yang sengat. Kalau bisa yang SPD out. Ya, cari ART yang begitu paham dia tumbuh kembang anaknya. Oke, terus pengasuhan orang tua. Pengalaman hidup, orang tuanya sering bertengkar, itu akan berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Oke, dia jadi gampang cemas, orang tuanya bertengkar sedikit, orang tuanya melotot aja, dia sudah langsung tertekan, panik, langsung nangis. Nangis itu adalah flight syndrome, jadi sindrom melarikan diri. Pada seseorang yang tidak mampu menghadapi realita, itu nangis atau lari atau pura-pura bego, nah itu juga flight syndrome. Hah? Kali bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bengong aja, itu juga flight syndrome namanya. Oke, orang anak diajak ngelamun ya, orang apa? Anak diajak ngomong, orang tua ngelamun masih kecil, nah itu flight syndrome. Pengasuhan orang tua juga. Oke, ya, mengenali tanda-tanda. Anda harus paham tentang perubahan perilaku pada anak Anda. Berubah, dan biasanya orang nggak tanggap hal ini. Karena sebenarnya tanda-tanda perubahan perilaku ini muncul biasanya 3 hari berturut-turut muncul, itu bisa menjadi tanda-tanda di mana dia mengalami kecemasan atau keresahan. Jadi 3 kali berturut-turut kok dia jam ini makan kok susah, jam lagi kok makan susah, 3 kali makan susah, berarti ada tanda-tanda tentang kecemasan atau keresahan dia di dalam tumbuh kembang. Dan jika dibiarkan itu akan menetap jadi 3 minggu, dan ketika sudah lewat 3 bulan itu membentuk perilaku baru yang permanen, susah kita akan berubah. Oke, nah terus yang berikutnya adalah penurunan prestasi. Anak diajarin di rumah dia bisa, tapi kenapa di sekolah ulangannya soalnya lebih mudah, malah justru dia nggak bisa. Ini disebut dengan kecemasan tersembunyi. Soal semalam harus dibahas loh, hasilnya berapa. Pas keluar ulangan kok iso-iso nih, kue salah neng ulangan ini. Nah, ini namanya kecemasan tersembunyi. Atau semester lalu dia bagus, kemudian semester berikutnya kok dia turun. Padahal selisih masalahnya, kesulitannya juga tidak begitu banyak. Berarti ada masalah dia. Oke, nanti kalau anak-anak Anda yang mungkin TKB sudah mulai masuk SD, Anda akan merasakan itu. Walaupun di TK, terkadang itu sudah muncul. Perubahan pola makan dan pola tidur anak, jadi dia gelisah tidurnya, makin malam tidurnya. Pada anak-anak yang mereka tidak bisa tidur malam, jangan dibolehkan main HP. Karena apa? Pola yang salah ini dia punya tempat melarikan diri yang namanya HP. Padahal dia adalah anak-anak yang cemas. Karena apa? Dia belum bisa tidur jam segitu kok. Berarti dia mengalami kecemasan. Tapi untuk menghilangkan kecemasan, lari ke HP. Sama seperti Anda, sebenarnya Anda tidak bisa tidur itu cemas, tapi kok foto direm-rem kayak sumber makanya nonton drakor, ya kan? Nonton drakor jam-jaman terus tiba-tiba tidur sendiri, drakornya yang nonton Anda, ya kan? Berarti sebenarnya Anda mengalami kecemasan. Oke, berikutnya lagi hubungan sosial, terganggu tidak hubungan sosialnya? Biasanya sama si A akrab kok sekarang nggak pernah cerita sedikit pun tentang A, berarti itu ada masalah. Oke, apakah seperti di atas sudah terjadi? Anda catat, Anda tanyakan ke saya atau ke gurunya. Oke, nah strategi. Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan di sini, silakan kalau ada yang tanya terkait tumbuh kembang anaknya, bebas. Silakan, Mem Agnes. Kalau badannya langsing lari-lari enak ya, enteng langsung sampai. Terima kasih Pak Arif. Ya. Baik Mama, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah dibahas atau materi yang masih ada di screen LCD ini? Mohon diperkenalkan dirinya terlebih dahulu baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, saya orang tua dari junior TKA 2. Yang mau saya tanyakan, Irun, ya, yang mau saya tanyakan terkait bullying. Ya. Ini
terjadi baru kemarin Pak Arif. Nah, memang junior itu saya potong rambutnya cepat. Jadi semi gundul kayak gitu loh Pak Arif. Nah, memang biar nggak sumuk. Nah, sampai di sekolah itu pulang dia cerita, Bunda, besok junior mau pakai topi karena tadi ada yang bilang si A nyebutin kata junior botak. Junior nggak mau kalau nggak pakai topi. Nah, ini tugas saya sebagai orang tua. Gimana Pak Arif mengajarkan ke junior? Apakah kan nggak mungkin saya di rumah nggak boleh temenan seperti itu. Yang harus ibu lakukan, 5, temenmu itu tidak ngerti bahwa rambut pendek sama botak beda. Ayo sini, lihat YouTube, diketik orang botak, muncul botak, dan junior begini enggak? Kan jadi begitu. Nah, anak itu perlu simbol. Dan anak yang membuli itu karena dia tidak tahu bahwa yang rambut pendek itu botak, berarti semua tentara bagi dia botak. Betul ya? Nah, itu yang terjadi begitu. Ini kan masalah pemahaman kosakata. Jadi dia itu adalah anak yang peduli sama junior, tetapi dia tidak mampu memilih istilah yang tepat untuk mengungkapkan rasa perhatiannya. Sama seperti kita memilih kata wafat, meninggal dunia, mati, modar. Nah, sama kan artinya? Nah, maksud dia itu rambutnya pendek, junior gundul gitu kan? Oh, junior botak. Nah, itu karena potong rambut jadi pendek. Nah, bekali junior botak itu seperti apa, rambut pendek seperti apa, stylishnya artis-artis yang rambutnya pendek kayak David Beckham seperti apa. Nah, tanamkan ke dia supaya Pak dia mendapat masukan yang lebih. Bukan kemudian kita terima anak karena memang dia tidak tahu. Bagi dia temannya bentuk perhatian itu adalah bully verbal ke dia karena memang temannya tidak punya database yang cukup. Nah, jadi kalau dia punya database, dia akan nyampaikan ini namanya rambut pendek kayak tentara, rambut pendek ngetren karena David Beckham rambutnya begini. Ya, kamu nggak tahu yang botak itu loh kayak gitu loh. Nah, kayak gitu loh. Nah, itu botak itu perlu dijelaskan. Jadi materi ini juga sebenarnya pakai yang kayak flashcard, ya kan? Ada ini orang botak, ini orang rambut pendek, ini orang rambut cepat, ini orang rambut panjang. Itu juga perlu dibekali pada anak-anak ya, supaya mereka punya pengetahuan. Ya kan? Ini ibu yang pakai lipstick, ini ibu yang biasa, ini ibu-ibu yang bangun tidur karena pakai gas. Nah, ini juga perlu pembekalan. Ini hanya masalah pembekalan pada anak-anak untuk memilih kata-kata saja. Itu yang Bapak Senior. Nanti sampaikan, lihat di Kedua Pak Arif. ya. Nggak apa-apa ya ini. Tidak apa-apa. Ketiga juga tidak apa-apa. Ini Madin di sekolah madrasah kan junior saya tanyakan ke mem itu ngajinya sampai ja. Dia di sekolah itu kan sampai ja berarti kan sudah banyak kan. Tapi kalau sampai sekolah dia sampai di rumah dia enggak mau Pak Arif sama saya. Maksudnya saya mengulang alif ba ta itu dia enggak mau. Maunya di sekolah belajarnya. Itu sikap saya gimana Pak Arif? Sampaikan, minta voice note sama memdirun atau memedinya. Nanti jam 3 ya nak, tolong junior ulangin lagi sama mama ya. Minta voice note sama ustazahnya. Karena apa? Dia lebih percaya sama ustazahnya. Karena mikirnya dia kalau di sekolah itu belajar, kalau di rumah bermain. Nah, nanti main-main hafalan lagi. Jadi kata main-main itu dibuka. Main-main, baca-baca lagi ya guru hijaiyahnya sama mama jam 3. Kita voice note-nya dari ustazah. Termasuk kalau memang ada sesuatu, minta voice note sama Mendirun untuk kepada junior seperti apa memberikan pengalaman. Ketika kita juga mengalami kesulitan yang mereka. Baik Pak Arif, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Ika dan tanyakan juga boleh untuk makan makan. Baik, untuk mama yang lain mungkin ada pertanyaan. Oke,
Selamat pagi Pak Ari. Pagi Bu. Ya. Untuk perkembangan sosial Pak Ari. Ya. Untuk perkembangan sosial interaksi dengan teman. Ya. Bagaimana hubungan asmara untuk anak usia dini Pak Ari? Dengan lawan jenis apakah sudah muncul ya Pak Ari ya? Karena saya itu ini gini Pak. Ini benar Pak. Ini benar apa adanya. Ini begini Pak. Saya itu pulang sekolah itu TKA. Iya, TKA. Itu pulang sekolah, bunda-bunda, saya itu diginiin loh sama teman saya sekelas, siapa? Si Z gitu. Terus saya itu ya cium loh bunda. Terus kamu gimana? Diem aja. Terus iya, nah itu udah ada rasa ketertarikan ya Pak ya. Aku ya harus lima kayak mama sama papa itu loh. Itu gimana Pak ya untuk bekali mereka pas sudah ada Sebenarnya anak itu kan dia neuron mirroring, otaknya otak kaca, dia niru. Si Z ini anaknya siapa? Saya jadi berani-berani kan dia mana orang. Ya, nah si Z kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti karena dia melihat orang tuanya melakukan hal itu, atau dia terbiasa nonton YouTube yang seperti itu. Oke, mungkin orang tuanya enggak, tapi tontonan begitu. Nah, juga bisa jadi sekarang tontonan kartun anime pun juga mengarah ke arah itu. Betul ya? Jadi tidak bisa kita nyalakan si Z juga. Oke, berarti yang salah tetap adalah bapak ibunya si Z ini siapa? Nah, ibu inisialnya kok yang terakhir sih, coba yang si A gitu. Saya lah sebelah saya. Oke, nah itu yang harus dipahamkan. Artinya apa? Anak-anak ini harus dibekalin juga orang tuanya di rumah. Karena sekolah tidak ngajarin nyium temennya. Berarti itu terjadi di luar sekolah. Tetapi mereka mempraktekkan itu di sekolah. Karena apa? Mereka bebas sama teman-temannya di sekolah. Kan gitu ya Bu ya. Nah, yang harus dilakukan apa? Kasih tahu nak itu, sampaikan ke anak, yang ngasih tahu harus bapak lagi. Ingat, sosial emosional itu ranah bapak, intelijensi ranah ibu. Milihkan sekolah sama les itu tugas ibu. Tapi nek anak nggak berani melawan ngomong orang, kok dicium menengahi kok ngomong orang nggak wani, itu biarkan bapaknya yang ngomong. Oke, nanti kalau dicium begini dia deket-deket nak dorong. Sampaikan nanti besok sekolah ya, sampaikan datangi dia, aku nggak suka ya, kamu cium aku seperti itu jelek, tunjuk mukanya ya, tunjuk di depannya memirun misalkan. Nah, anak jangan mukanya memirun yang bawah itu. Temenmu yang kemarin itu yang Z itu loh ya. Nah, ini harus dibekali bapaknya. Dan anak itu harus diajak ke ruangan berdua sama si anak Anda. Nah, mungkin boleh ditemani orang tua. Oke, persada gurunya. Nah, biarkan dia menyampaikan perasaannya. Ini kayak gini untuk ngomong orang, ngomong nggak suka, dia perlu bekal 3 kali. Yang keempat kali ketika ada perlakuan seperti ini, dia akan berani melakukan ke siapapun. Nah, ini pembekal. Dan orang tuanya si Z jangan tersinggung juga, karena kita sedang memberikan anak si Z juga tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, kecuali sama adikmu. Oke, kan begitu ya. Nah, sama teman tidak boleh. Nah, guru-guru di sini juga dikasih tahu juga, begini boleh nggak ke temennya? Boleh, boleh. Ini kan tanda sayang aja. Apa juga lagi ngetren, ya kan? Kan lagi ngetren begini kan? Kan nggak apa lagi ngetren ya? Nggak apa. Kalau ibu kan tanggal 2 mulai digesek. Tanggal muda begini, tanggal 2 mulai digesek. Oke? Ini simbol nak, ini tanda love. Berarti apa? Temenmu suka sama kamu sebagai teman. Itu sayang sama kamu sebagai teman. Pahamkan itu. Jadi tidak ada anak yang hubungan asmara muncul anak usia TK. Belum.
durung nak aja begitu aja. Iya. Mosok ibu pernah kan ibu dulu TK juga? Pernah. Ibu masih ingat waktu dicium si Z? Enggak kan? Enggak. Karena waktu anak usia 7 tahun ke bawah, memori mereka terbatas. Ya. Jadi ketika ibu pukul anak Anda yang usianya TK, itu dia akan ingat dia. Tapi kalau dia sudah kelas 7 tahun ke atas, mulailah dia mengingat. Paham ya? Jadi kalau ibu mau pukul anak lagi nggak apa-apa, itu anak ibu silakan bebas saja. Jadi dia tidak akan ingat. Oke? Nah, dari sini paham ya Bu? Jadi kita sebagai orang tua juga harus bekali anak kita. Guru-guru juga harus mulai update ya. Perlakuan-perlakuan seperti apa yang muncul karena lingkungan keluarga dulu. Oke? Jadi kalau nggak gitu kan saya juga nggak tahu. Gitu ya Bu. Tak cari sisir itu. Oke? Ada lagi yang tanyakan silakan. Ibu Ketua Komite ada janji kan? Iya, ada janji. Menindaklanjuti yang tadi Pak. Assalamualaikum. Saya itu orang tua dari Omar TKA. Terus kalau misalnya kita ngulung-ngulung anak cowok, maksudnya saya Bu, anak cowok gitu. Itu apa batasannya seperti apa? Terus mandi bareng, ngulung-ngulung. Oh, mulung-mulung itu bahasa Indonesia kan ngulang-ngulang. Iya. Iya. Itu tuh apakah Tidak apa-apa. bisa berefek seperti itu? Saya tadi Efeknya seperti itu bisa. Bisa. Ini kan oh ya bukan saja. Itu bisa gampangnya seperti itu bisa. Karena apa? Pada ini anak-anak itu kan kekanak-kanakan. Jadi makanya perlu dibatasi juga boleh. Karena anak sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan orang tua saya itu kan selalu ngancam, ojo ya nek kalau saya ojo deket-deket lah, kok meteng. Itu ancamannya bapak saya. Zaman dulu kan begitu, ojo cedak-cedak cowok kok meteng loh ya. Padahal baru cedak ya ora nyapa-nyapa kan. Itu ancaman orang tua. Nah, itu juga boleh ya. Ini begini sama mama aja ya, begini sama mama aja ya, ini sama mama aja ya. Nah, kata mama itu ditanam saat kita ngulang-ngulang itu tanamkan ini sama mama aja ya, karena mama sayang kayak begini sama mama aja ya. Nah, tanamkan sugestinya. kalau mandi bareng Pak. Loh, mati bareng? Iya. Saya itu pada batasan usia. saya masih sampai sekarang saya masih ingat. Iya. Saya itu ibu saya pernah jadi guru di pedalaman Madura. Kalau mandi itu di tengah sawah itu Sama. ada komplek itu waktu ini ibu-ibu pada mandi. Ibu saya berhasil. Saya belum sekolah, belum SD. Saya masih TK, nggak tahu berapa. Tapi ingat, dari situlah saya akhirnya tahu. Dan saya cocokkan ke jurnal-jurnal. Ternyata anak-anak usia TK ke bawah yang diingat itu adalah hal-hal kenangan manis. Kenangan yang jelek nggak bisa ingat. Itu jurnal ada. Jadi kenangan manis kita digendong dari orang tua kita itu kita ingat sampai sekarang. Tapi dipukulin kayak apa ketika di TK atau mungkin kita berada sama teman kita di TK itu kabur. Oke, nah jadi cerita. Jadi waktu itu kan harus jalan sampai berkilo-kilo turun. Kadang kalau turun kan saya harus manggul ember di kepala ya untuk bawa ke tempatnya tinggal itu kan ya impres. Oke, gitu. Nah ada istrinya kepala sekolah. Oke. Kepala desa, punya kalau di sana cantik. Orang-orang paling cantik itu istrinya kepala desa. Zaman dulu waktu saya kecil. Dia telanjang, saya masih ingat ya bodinya. Sumpah, dia sumpah. Iya, manis lah dia saya. Makasih ya. Nah, itu saya masih ingat bodinya sampai sekarang masih ingat. Semua jadi dia telanjang. Dia ngomong ke ibu saya pakai bahasa Madura yang saat itu saya bisa. Ngomong, ada Arif, gak apa-apa kah kita telanjang di depan dia? Rasanya gitu ya. Terus ibu saya dengan mudahnya ngomong, gak apa-apa, masih kecil. Saya ingat itu sampai sekarang. Saya belum TK, belum sekolah pokoknya. Belum SD. Jadi jangan sampai ada telanjang ya, seusia saya ini. Seusia itu aja saya ingat, itu saya sendiri loh ya. Itu saya sendiri. Ketika Pak mengingat itu.
Iya, efeknya itu ketika perjalanan hidup itu ya biasa aja. Biasa. Karena apa? Saya belum punya nafsu waktu itu. Tapi ketika sekarang saya mikir, nah itu baru nafsu kan? Ya kan? Nah, tapi itu tersimpan di otak manusia, di otak saya, karena itu simbol. Jadi yang ditangkap anak itu simbol. Makanya kenapa anak belajar pakai flashcard dengan seru-seruan begitu mereka lebih mudah nangkap, karena itu simbol. Oke, jadi yang saya tangkap waktu itu sampai sekarang itu simbol. Saya tidak ada nafsu ketika memikirkan istrinya kepala desa itu, nggak ada nafsu. Karena apa? Itu saya tangkap kenangan yang baik dan itu cuma simbol. Oke, nah itu yang terjadi. Intinya berarti tidak bisa ya Pak? Jadi artinya boleh ngulang-ngulang anak, boleh begitu anak Anda. Tapi sampaikan di rumah sama mama cek ini ya, yang boleh sama mama ya. Kalau mandi boleh ya, tetapi kalau sudah tahu dari cerita saya, kalau bisa tidak. Ya, kalau bisa tidak. Nanti dia akan tanya pegang-pegang payudara, pegang-pegang apa. Kan kita bingung juga jelaskan karena visi kita berbeda. Tapi berbeda kalau kita sama anak-anak perempuan kita sama. Nah, sekalian itu adalah ruang di mana kita sex education. Boleh. Kalau sama ayahnya berarti boleh? Iya, boleh. Nanti kan takutnya Omar akan ngomong, aku tahu loh, belum itu makanannya rambut. Itu kan karena ini. Betul kan? Nanti akan ngomongnya begitu pada anak-anak. Okay? Nah, artinya pembelajaran itu boleh pada usia dini boleh. Tapi ketika dia mulai 7 tahun SD, untuk walaupun bapak tidak mandi bareng sama dia. Oke? Dia mulai dijelaskan. Jadi ada pernah nggak masih ingat kan dulu waktu kecil mandi sama bapak begini. Nah, jelaskan boleh. Ya kalau misalkan anaknya mulai mimpi basah, kemudian bapak terangkan juga dia teranjang caranya membersihkan kulit seperti apa kan enggak. Tapi anak yang kita jadikan praktek untuk bagaimana membersihkan kulitnya setelah dia mimpi basah kan gitu. Oke? Silakan Ibu. Pagi Pak Adi. Pagi, kemarin belum sempat saya sapa waktu di rumah. Saya mau banyak dari Oh, Z ini ya. soal emosi ya. Alhamdulillah Kenzo itu untuk tandungnya dari usia 3,5 tahun itu sudah sangat terkondisi. Dalam artian sudah jalan lanjutnya minta apa sudah bilang seperti itu ya. Tapi kondisi saya sedang hamil ya. Sekarang alhamdulillah. Anaknya anaknya itu berubah lagi. Setelah 2 bulan ini anaknya tiba-tiba menangis gitu Pak Arya. Mungkin karena waktu saya biasanya itu quality time-nya itu di malam hari. Sedangkan di malam hari itu saya mengalami kondisi yang tidak stabil. Maaf ya, muntah. Jadi anak itu sensitif gitu loh Pak Arya. Diajak bermain sambil saya sambil tiduran gitu. Itu salah sedikit itu udah nangis, tantrum, tidak terkendali, bahkan Ya, sampai ke badan itu tidak biasa. Sudah dikasih tahu kalau itu ambil. Sudah, dan anaknya itu sayang sekali. Sayang sekali sama ibunya. Iya. Kira-kira bagaimana ya Pak? Menanggulanginya lagi. Oke, jadi artinya kalau memang quality time itu biasa malam, baca cerita atau cerita apa. Nah, sekarang libatkan nanti yang di dalam kandungan itu untuk ngomong sama kakak pura-puranya. Ibu diam dulu ya, sebentar ya. Tuh kan, adik bilang loh kalau adik itu sayang sama kakak. Adik itu bilang apalagi ya? Oh, adik pengen kakak makin pinter nanti yang ngajarin adik. Nah, sampaikan di situ. Terus adik juga minta maaf loh sama kakak karena sudah bikin ibu mual muntah-muntah loh. Kak, maafin ya. Sekarang tolong yuk kak ngobrol. Jadi libatkan kakak tetap nomor 1. Adik di dalam perut apa-apa itu kakak loh.
Ketika dia pulang sekolah, kak, adiknya kangen sama kakak, sini kasih tahu, ayo cerita sama adik di sekolah tadi Kenzo, kakak Kenzo belajar apa aja. Adiknya juga biar pinter, kakaknya pinter, adiknya pasti pinter. Jadi libatkan seakan-akan adiknya yang ngomong. Itu cara menanamkan di alam bawah sadar bahwa mereka punya keterikatan sejak di dalam kandungan. Jadi ketika lahir hormatin kakak Kenzo ya, kakak Kenzo yang pertama, adik yang kedua, kakak Kenzo aja adiknya kak, ayo ambilkan minum, dibantu adiknya sambil dikasih tahu jangan nakal ya, kasih tahu ya kakak Kenzo kalau adik jangan nakal ya. Nah dia akan merasa sebagai wakil kita. Ketika dia dicukupin sayangnya, dia akan sayang sama adiknya tanpa kita minta. Itu caranya kalau ibu mau hamil lagi. Enggak, itu yang lain kalau mau lagi. Jadi itu caranya interaksi. Dan ketika lahir itu pun ada anaknya, adik nangis kak, tapi ibu tidak apa-apa biarin adik nangis. Kakak, ibu masih punya waktu 3 menit. Kakak mau dibuatin apa? Ayo cepat-cepat ibu buatin, ayo ibu bantu apa ya? Nah, tapi habis itu nanti ibu sama adik ya, tuh adiknya nangis minta mimin ya. Dan sudah ya kakak selesai ya itu kesana dulu ya. Maaf loh ya, nanti kasih tahu lagi tapi setelah nenek ya. Oke. Anak merasa dihargai di nomor 1 kan. Jangan apa sih kamu tuh loh, ibu nenek itu. Nanti aja kamu itu. Nah, ini yang bikin dia jengkel. Oke. Nah, tetap aja dia dulu kan. Tapi setelah kita ngomong berapa menit, kita punya waktu, dia belum untuk beda sama adik. Kalau ternyata dia akan tegas datang pas saat kita sudah sibuk sama adik, sampaikan 5 menit lagi ya kak, kan tadi ibu sudah sampaikan, maaf ya nanti 5 menit lagi. Walaupun dia nangis atau apa Kenzo-nya, sampaikan 3 menit lagi ya kakak Kenzo, 2 menit lagi ya kakak Kenzo, 1 menit lagi ya kakak Kenzo, sabar. Ya mungkin dia sudah aktif main yang lainnya, tapi tetap harus kita sounding supaya apa? Trust, dia percaya sama kita. Caranya kita nggak pernah ambil soalnya. Kalian istri aja ketika diambil. Sama-sama. Ada yang ditanyakan silakan. Berarti yang saya sudah ketemu ya. Iya. Ini menambahkan menyambungkan dengan yang menangis tadi. Jadi akhir-akhir ini tuh memang anak saya itu lebih banyak menangis gitu Pak. Dalam artian gini, kalau misalnya buat sesuatu terus dikasih tahu itu udah kayak raut mukanya udah berubah. Padahal kan dia ceria gitu kan. Terus tiba-tiba mau menangis. Padahal kan kita memberitahu bukan memarahi gitu. Terus kalau misalnya ke sekolah kemarin juga dia nggak sengaja misalnya mencoret buku temannya mau dihapus gitu, dia udah kayak merasa bersalah. Terus dikasih tahu nangis gitu Pak. Padahal sebelumnya tidak pernah kayak gitu. Kenapa ya Pak? Ya, nah, jadi pada anak-anak tidak ada siapapun yang mulai umur 0 tahun sampai tua senang dievaluasi. Jadi kan kita tanpa sadar mengevaluasi kakak Rin, ya kan? Walaupun kita dengan bahasa apapun kita sudah mengevaluasi dia, dan dia merasa kalau dia salah. Dari perasaan bersalah inilah yang memicu dia menangis untuk kalau dia sudah menangis orang tua nanti akan berhenti menyalahkan. Kita nggak memarahin, tetapi cara kita ditangkap anak. Ray itu sudah tahu, anak-anak itu sudah tahu bahwa aku naik begini mesti dimarahin. Dia sudah tahu kok. Anak itu sudah tahu, makanya kenapa dia menangis? Karena apa? Dia tahu pasti akan dimarahin. Versi dia. Tapi versi kita, aku nggak marahin, cuma kasih tahu kamu kok. Padahal versi anak persepsinya beda. Kan gitu ya. Nah. Ini coba lihat sini ya Re. Nih Re, gak usah ngomong Papa gak marah kok, gak usah ngomong. Karena dengan Papa gak marah itu sebenarnya Papa marah. Maaf ya Bapak, bukannya saya ngomong sama Bapak tanpa mengurangi rasa hormat. Saya izin ya saya ngomong tanpa mengurangi rasa hormat. Berarti orang ini gak hormat sama kita. Itu alam bawah sadarnya. Paham ya? Nah, kita ngomong Papa gak marah kok, padahal anak tahu itu marah. Kan gitu. Jangan dilakukan apa? Sini coba kakak lihat ya. Papa ini mau dengerin ini kok patah begini ya. Coba kakak lihat ya. Ini papa yang begini ya. Nanti kakak lihat, nanti ulangi.
Jadi kalau anak salah, coba diulangin lagi nak. Coba ulangin lagi nak. Setelah 3 kali baru ngomong, tirukan ini ya. Coba tirukan nih, papa gambar begini. Nah, lihat juga bisa nggak? Ini bisa ya. Nah, dari sinilah ulangi. Dan ulangi itu anak sudah tahu kalau dia salah. Tapi dia nggak merasa disalahkan. Tapi kalau udah terlanjur menangis duluan itu Pak, jadi Ya, berarti kalau sudah menangis duluan, nggak apa-apa. Kalau kayak mau nangis duluan, nggak apa-apa. Nangis dulu, papa mau begini ini, lihat di sini aja ya. Dia perlu waktu 3 kali, yang 4 kali merekam bahwa situasi itu biasa aja. Nggak mungkin kita begini, dia langsung berubah, nggak bisa. Dia juga perlu waktu. Sama seperti dia yang tadinya nggak nangis, kemudian tiba-tiba nangis, dia juga perlu waktu untuk kemudian memilih menangis sebagai pelariannya. Nah, itu berarti untuk berubah, berarti sikap kita harus berubah untuk ditangkap anak bahwa kita berubah. Baru perubahan itu jadi kesepakatan setelah 3 atau 4 kali di dalam otak. Sama-sama. Ada lainnya? Saya kembalikan ke Mem, bukan langsung berdiri. Coba Pak. Baik, sudah ya, Masa Mama? saya disuruh gini-gini. Biar lebih semangat Pak Ari. Bukan, betul saya yang jadi masalah. Untuk materi di sini sudah cukup nih pertanyaan Mama? Ya. Kalau sudah cukup akan dilanjutkan materinya Ya. oleh Pak Ari. Promosikan makanan sehat dan enak. Oke. Chef itu tugasnya bukan menyiapkan saja makanan, tetapi bagaimana membuat makanan itu enak di lidah dan enak di mata. Itu tugasnya chef. Makanya kenapa disebut dengan culinary art. Seorang chef, kalau kita buat es teh, kita luntung gelasnya kodok di kayak ini anak es teh. Tapi chef luntung-luntungnya beda. Terus dicepin jeruk gelasnya, jelek, harganya beda. Nah, ini yang membuat enak di mata es teh ini. Betul kan? Nah, itu tugasnya chef. Nah, orang tua itu juga chef, bagaimana membuat makanan itu enak di mata. Kalau memang anaknya suka nugget yang ABC dalam rangka untuk membuat dia kepo, berarti apa belikan nugget yang ABC? Karena mungkin itu lebih menarik. Ayo huruf A-nya ditelan yuk, gigit kakinya, gigit ini. Nah, itu yang bikin anak-anak jadi kepo sama huruf. Bukan huruf A, beri aku A. Gitu kan? Nah, itu yang akan disimpan anak. Jadi kenapa dia suka? Karena itu menarik di mata. Walaupun di lidah nggak enak. Yang namanya sayur apa enaknya? Tetapi karena sayur itu di mata dilihat enak telur ceplok terus matanya dihiasin kaya apa karo daun bawang apa-apa kan jadi lucu ya. Nah, itu yang menarik anak. Karena makanan harus enak di mata anak dulu untuk menarik dia berminat walaupun itu nggak enak. Oke? Sama seperti buah harus kemasin di parcel, dibuat lucu supaya apa? Anak tertarik, dia mau makan buah. Karena buah itu nggak enak, biasa aja juga rasanya ya begitu-begitu aja. Nah, dia menikmati itu menjadi positif setelah yang di luarnya seperti apa dia lihat matanya. Anak itu kan lihat sesuatu menarik, nyala-nyala, dia tertarik walaupun LCD proyektor itu nggak enak, tapi karena dia nyala dia datang kok. Nah, berarti tugasnya Anda sebagai chef di rumah adalah membuat makanan itu enak dulu dilihat mata. Entah itu tepaknya model piye lah, yang seperti apalah, nuggetnya yang ABC atau nugget yang lucu-lucu. Itu kan sebenarnya dibuat untuk anak suka. Ada nugget yang juga dominan sayur kan ada juga sekarang. Nah, itu yang Anda mulai kenalkan. Sayur asam yang bergerombolan, nenek jagungnya dipotong tok itu nggak menarik. Coba kalau di situ ada babi senyum di atas, contohnya. Nah, itu kan pasti menarik. Nah, itulah yang Anda ciptakan di situ. Walaupun dia diinginkan tidak apa-apa, tapi sudah membuat dia menarik ke makanannya itu. Tugas Anda. Karena anak tidak akan suka sayur. Kenapa? Kalau anak sudah kenal ciki-ciki, lidahnya sudah tidak mau kalau tidak ada MSG. Salah siapa? Anda yang kenalkan. Coba Anda tidak mengenalkan MSG sama sekali, dia pasti akan makan apa yang ada di rumah. Sama seperti anak yang tinggal di gunung jauh dari Indomaret Alfamidi,
supermarket juga nggak adanya cuma sayur, tempe sama tahu, ya dia makan itu kok. Karena apa? Memang didesain dan adanya memang itu. Dan orang tua tidak pernah mengenalkan lainnya. Kan begitu. Kenapa makanya zaman dulu kok nikah sama satu kampung? Karena apa? Dia nggak pernah main ke kampung lain. Seperti kita, ya kan? Nah, itu yang terjadi begitu. Perhatian dari sini ya. Jadi tugas Anda adalah jadi chef. Tidak hanya membuat makanan itu enak, tapi juga enak tidak hanya di lidah, tapi juga enak dipandang mata. Itu tugasnya chef. Anak-anak tidak akan makan di sekolah kalau memang dimakanin di sekolah nggak menarik. Nah, tugas kita membuat itu menarik. Oke, dikasih apalah? Buaya atau apa di situ ya? Buayanya berenang di sayur asemnya, ya kan? Pasti menarik anak. Oke, nah peran orang tua untuk sehat diri dan buah hati, ya. Jadi kalau orang tua nggak sehat, jangan berharap anak-anak sehat. Baik sehat fisik, sehat raga, maupun sehat rasa. Ya, menjadi teladan positif. Ingat, anak itu berkembang dengan melihat punggung orang tuanya, bukan melihat punggung orang tua lainnya. Ya, oke, hangat dan penuh kasih. Jadi tolong Anda mulai belajar, tidak usah ngomong lihat anak, tapi sayang banget dengan pandangan mata Anda. Lihat anak ini kok ganteng, kok cantik, sayang banget. Anak akan merasa itu namanya vibrasi. Tidak usah ngomong, sambil lihat dari jauh, samakan nafasnya. Tiba-tiba connecting sendiri kok, anaknya kok tiba-tiba datang ke kita. Nah, itu latihan antara orang tua dan ibu. Kolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, terkait masalah junior yang botak padahal itu cepat, bukan botak itu cepat, ya. Nah, itu harus dijelaskan. Karena istilah-istilah yang dipilih anak karena terpengaruh kekayaan kosakata, ya. Bukan berarti dia mau membuli, tapi memang yang dia tahu itu. Nah, pendek itu botak. Nah, dia tidak tahu yang lainnya, gitu ya. Untuk mengungkapkan, junior botak, padahal itu cepat. Oke? Nah, silakan sekarang saya berikan kesimpulan. Kita sudah selesai lebih awal. Jadi ibu komite tadi sudah mulai lihat jam beberapa kali, sampai 6 kali saja. Habis ini kalau ada yang mau konsultasi ya, ada, silakan. Sudah bunyi Baik. Memang Untuk kalau kesimpulan, masih gadis begitu, memastikan di PHP apa kan? baik, untuk kesimpulannya, pentingnya untuk orang tua memahami lebih dalam sebagai bekal, dan pentingnya kehadiran orang tua serta guru untuk lebih peka terhadap berbagai perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan mama juga perlu memahami hal-hal dasar yang menjadi tolak ukur perkembangan yang dirasa menyimpang di luar koridor. Ya kan di PHP kan? Gak usah pakai suaranya nyaring. Di luar koridor norma anak, sehingga perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak seperti kecemasan, keresahan. Nah, strategi yang bisa diterapkan oleh mama sekalian yaitu perlu adanya komunikasi yang terbuka dan insentif intensif dengan anak, selalu mengenalkan hal-hal yang baik seperti mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian selalu memastikan orang tua menjadi teladan yang positif untuk anak. Selain itu, mama juga bisa menerapkan bahwa anak itu seharusnya berada di lingkungan yang banyak terdapat aktivitas fisiknya, terutama dengan media air, agar menetralkan hal-hal yang dirasa negatif yang ada di luar pantauan orang tua. Mungkin itu dari saya kesimpulannya, dan apabila hari ini ada kurang lebihnya, saya selaku Master of Ceremony pada kegiatan parenting hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili sekolah dan mewakili Pak Aris sebagai sekolah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan besar harapan saya untuk bertemu mama-mama sekalian di kegiatan parenting selanjutnya. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.